teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke bahas saham sebat ya. Saham sebat cuma 4 tapi Mas Emon jarang ya bahasa ya. Ya begitulah gitu ya. GGRM. Nah, eh, apa ya? Gimana ya ngomongnya ya? Sebenarnya aku salah satu yang nggak terlalu ngikutin saham sebat gitu ya. Mas Emon salah satu yang nggak ngikutin saham sebat. Kenapa begitu? Karena ya sebenarnya ya dari Pak Purbaya itu sebenarnya ya momentum sesaat lah buat saham-saham yang berhubungan dengan sebat ini kan. Jadi ketika beliau menjabat, jebret, langsung harganya naik. Sama apa? Sama gini teman-teman. Please jangan ekspektasi untuk investasi jangka panjang di saham sebat. Kenapa? Karena saham sebat itu sangat berhubungan dengan politik gitu ya. Sangat berhubungan sama politik. Terkait dengan apa? Terkait dengan cukai. Ya, ya kalau dikasih cukai berapapun secara fundamental dia itu cuan, ya ini pasti ketahan sama yang namanya cukai pemerintah gitu. Itu ya. Jadi kalaupun misalnya nanti oh iya ternyata tarif cukai nggak jadi naik ya karena sulit, karena sebenarnya secara politis ya teman-teman ya, secara politis itu sulit untuk menurunkan pajak gitu ya sebetulnya gitu. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya apa namanya, penerimaan negara turun ya dalam tanda petik kan disalahin pasti pejabatnya kan, kok pajaknya lu turunin gitu kan. Dan padahal kan dibilangnya kan sebat itu tidak sehat gitu ya, jadi merusak kesehatan masyarakat, jadi harus dipangkas gitu kan. Padahal di satu sisi apa namanya, di sisi lainnya ya kita ngelihat bahwa memang saham sebat itu ya industri padat karya ya, yang dimana di situ banyak sekali yang namanya pekerja-pekerja kan. Jadi ya ini juga gitu ya. Jadi duality juga, apa namanya, timalakama juga lah gitu kan. Jadi ya jangan terlalu berharap sama ya Mas Emon mau kasih tahu realitanya saham Gudang Garam seperti apa gitu ya. Silahkan teman-teman cek Gudang Garam itu sudah turun dari 100.000 sejak Februari 2019. Sudah 91%. Itu ya. Tuh. Dan ini juga industrinya udah lama nih. Tuh ya. Dia apa? Jadi hati-hati please ya. Manfaatkan momentumnya aja. At least teman-teman sudah tahu ya. Tuh ya. Tuh. Nah, gak ada kan yang ngasih tahu begini nih. Kayak Mas Emon kasih tahu ya karena aku tahu. Nah, jadi apa? Jadi ya udah nih kalau di posisi sekarang ya apakah GGRM akan berpotensi naik ya kalau secara structure ya mungkin gitu kan. Tapi ya baik lagi mungkin untuk momentum sesaat. Kenapa ya? Simpelnya lihat aja MA100 nih. Dia ngerespon MA100 ya kalau bisa balik lagi ke 13.200 ya lumayan gitu kan. Ya udah gitu aja. Sesimpel itu. Terus cek lagi GGRM. Nah, ini kan juga tipis-tipis ya, asing belum masuk ya, jadi tetap wait and see juga gitu ya. Tuh, oke. Nah, jadi ya begitulah ya, agak-agak kurang. Jadi ya teman-teman tetap aja kalau dia mau bawa naik, oh iya mas ada CC, DP, KZ, BQ, ya BB, NI, ZP misalnya, ya daripada capek-capek harus nunggu kapan keluar kan, ya lebih baik cari yang saham yang lain gitu ya teman-teman ya. Jadi ya GGRM ya udah gini, 22% dari 22, tepi juga kan nih volumenya kecil. Jadi ya nggak retail friendly juga lah, sama ya teman-teman untuk GGRM ya. Tapi ya kalau misalnya mau masuk ya, kalau misalnya memang di sini bottomnya ya 13.225 masih bisa nih diklaim ya, tapi dicek berapa persen, 1-2% doang, paling ke ngambil 13.600 paling cuma 4% gitu ya. Jadi sebenarnya kurang kan, dan ini juga posisinya juga lagi jatuh nih. Tuh, jadi agak sulit sebenarnya timing the bottomnya gitu ya teman-teman ya. Karena kita ngelihat dia belum ada sideway nih. Gitu. Oke? Itu aja sih, sederhana ya. Tapi kalau misalnya ya teman-teman mau coba ya, kalau kita ngomongin momentum secara teknikal ya bagus, area oversold nih mau GC, tapi lihat juga beberapa kali udah GC tapi nggak direspon malah turun gitu kan. Tuh ya. Tuh, next, MSP ya.
Nah, tuh HMSP juga nih. HMSP juga sama nih ya. Nih ya kalau disignaling sebagai double top ya bisa juga nih. Tapi ya dilihat lagi. Nih, di sini 710-nya tembus lagi nggak nih? Nah, kalau 710 ya ini nggak usah lah. 710-nya dibuang aja. Nah, ini next potensinya kemana nih? Ke 695. Jadi hati-hati ya, ini dipantau. Kalau memang nanti 715, 710 dia bisa klaim lagi 725, ya mungkin ada potensi untuk dia bounce back ke 765. Tapi kalau enggak, ya ini ada potensi untuk drop lagi ke 695 gitu ya. Jadi untuk HMSP hati-hati juga teman-teman ya. Tuh, cek lagi HMSP. Nah, oke. Ternyata ada potensi Mas Emon salah juga kan di sini kan. Nah, HMSP akum nih. Nah, dari tanggal 10 sampai 24. Ya, dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 Desember. Coba teman-teman cek nih info dan beritanya apa, karena Mas Emon nggak ngikutin ya. HMSP ada gebrakan yang dia lakukan nggak? Kalau ada ya bisa jadi naik lagi nih. Lihat ya secara sebulan deh langsung jebret. Nah, ini BK, KJ, ZP, TP beli lagi ya, akum ya. Buang barang LG, AK, NI, YB, KK. Ini nggak ada retail nih, mantap. Coba kita lihat dari 22 dulu. Tanggal 22 KJ beli ya. 22 sampai 24 KJ beli, BK juga ada. Nah ini kita nggak tahu nih kapan direspon ya. Retailnya kecil, terus kita mundur lagi dari tanggal 15 seminggu-seminggu ya. Kita cek, jebret. KJ berarti dari minggu lalu ya, dari tanggal 15 masih akum. Di sini belum ada jual Samsek, BK. Ada ketua kita BK sama si BB, narik. Buang barang siapa? Buang barang ada YP, CC, DX, XC. Coba XL-nya di mana XL? XL belinya kecil lah ya. Ini gede banget si KJ. Terus kita cek lagi dari tanggal 8 ya. Bread. Nah, tanggal 8 berarti ya baru kelihatan lah ada jualan ya di tanggal 8 ya. Jadi minggu-minggu itu ya. Si KJ terutama ya, si KJ terutama. Jadi bener-bener beli baru minggu ke dari 15 lah, dari 15 kita lihat ya. Tapi at least HMSP sebulan terakhir ya isinya ya itu tadi ya, ketua-ketua kita ya karena di situ kita lihat yang menarik, jadi pantau si HMSP nih ya, kan ada ketua-ketua kita ya, bagusnya ada inflow dari mereka ya. Itu yang salah satu yang pertimbanganku lah kalau entry ya. 705 ya udah nih, nanti kalau dicek ya kalau 695, nah itu bagus banget kalau teman-teman beli. Selama nanti perhatikan konsistensi dari asingnya, kalau misalnya masih gaspol akum terus ya ini tinggal tunggu momentum kapan si bro ini naik. Sama jangan juga sampai teman-teman nyangkut ya. Itu aja ya di HMSP ya. Kalau secara teknikal yang akan dikejar itu palingan kalau 705 nggak naik ya, kalau 705 nggak mantul itu ya palingan area 695 nih. Ini ya. Nih, fair value gap-nya nih. Ini belum keisi. Palingan di situ sih. Udah, gitu aja. Itu ya, HMSP ya. Udah, itu aja. Kurang lebih dari HMSP. Menarik ya karena asingnya masih akum ya. Jadi, kukira sudah asingnya juga nggak peduli. Ternyata asingnya masih ada ya per dari 1 Desember ya. Berarti dari sekitar sini lah nih. Di sini kita lihat masih akumnya banyak ya. Jadi dia turun dan diakumulasi ya. Menarik gak? Menarik. Jadi tinggal tunggu dia muter balik aja. Gitu ya. Oke. Katanya vape mau dilarang. Jadi balik ke sebat. Iya kah? Ya di negara Kazakhstan mah gitu teman-teman ya. Peraturan nggak pernah ada yang jelas. Jadi ya ditunggu aja lah. Semoga HMSP di Indonesia bagus ya prospeknya ya. Tuh. Ya gitulah. Gitu ya. 705 pantau lah teman-teman ya. Kalau memang pada balik ke konvensional lagi sih, ya lagi-lagi merusak industri ya. Jadi kan teman-teman tahu kan yang kerja di elektrik itu kan banyak ya kan. Jadi ya kayak si malakama lah. Kenapa nggak dari dulu dilarang gitu kan. Kalau dilarang tiba-tiba tuh kasihan ya karena PHK lagi gitu kan. Nggak banget lah. Itu ya. Next ya Itik ya. Nah Itik nih
Itik coba kita keluarin satu level lagi di 2. Nah, ini ya. Itik juga pantau nih teman-teman ya. Ini bukan pantau beli, tapi lihat kalau misalnya teman-teman punya barang jangan sampai kecelek ya. Ini soalnya juga masih dalam fase downtrend gitu kan di sini. Nah, ini yang tinggal dilihat adalah area berapa 350-nya nih. Nih. 350 kalau dia bisa klaim ya mungkin ada potensi untuk naik. Tapi kalau enggak teman-teman ini jatuhnya agak dalam ya. Ini itik kalau misalnya nggak kuat dia bisa lanjut jatuh ke 310 ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai kalau mau masuk ya menurutku tunggu-tunggu dulu lah, tunggu bener-bener Januari gitu ya, baru masuk. Tapi kalau untuk sekarang sih sebenarnya ya koreksi sih sudah koreksi, tapi balik lagi ini rejection dari 350 nih gitu, jadi kurang ya, kurang menarik. Cek lagi nih, saya juga nggak yakin ya. Iya sih ada akum ya, tapi akumnya tipis, tinggal kita lihat nih dari tanggal 11 akum siapa. Ya mungkin akan jadi katalis lah kalau di news itu, wah sebat elektrik dilarang ya. Kenapa? Karena ya dari sebulan kajet BK masuk. Kayak bener tuh ya, kayak bener tuh. Katanya mau dilarang, jadi balik lagi ke sebat. Kayak bener, soalnya ini asingnya masuk ya. Ini asingnya masuk soalnya. Menarik ya. Tapi jangan FOMO lah, please lah, jangan FOMO lah, jangan nyangkut ya. Ini kajet BK ya, kajet. Iya, kajetnya masuk tanggal berapa nih? Oh, berarti kajet masuk minggu lalu. Nah, ini pantau-pantau lah teman-teman lah ya. Belum diganti itik. Oh iya kah? Thank you. Oke, salah ya berarti ya. Thank you yang udah ngingetin. Sorry teman-teman ya. Nah, ya ini nggak menarik lah ya, YP, KKNI. Kok kayak KZ masuk gitu ya. Sudahlah. Tanggal 22. Nggak menarik ya. Itiknya masih belum menarik. Coba kita lihat 1 Desember. CP, CC, YP. Enggak lah, nggak menarik ya. Masih kurang teman-teman ya. Ya masih lebih bagus HMSP lah ya tadi ya. Tunggu untuk si itik, ya gitu aja lah ya. Pantau-pantau dulu. Nextnya WIM ya. Ini WIM juga sama, sebat-sebat. Coba kita cek. Nah ini WIM ya. Ini WIM yang lebih stabil sih kalau dari price action ya. Ya nih teman-teman lihat nih ya, ini higher low dia dibentuk. Ini higher low lagi, ini juga higher low. Tinggal dilihat, oh ya ini ngerespon stokastik slow banget nih. Turun ya. Di sini GC naik. Di sini juga GC, ini ada potensi naik nih. Ya, kejar 1815. Tapi balik lagi ya, dipantau. Pantau gimana Mas maksudnya? Ya kalau misalnya dia bisa klaim 1600, ya ini ada potensi untuk melanjut lagi naik. Tapi kalau nanti teman-teman lihat si WIM itu turun ya di bawah 1520, ya ini hati-hati ya, ada potensi untuk dia masih lanjut downtrend gitu ya. Jadi pantau 520-nya, kalau seandainya bisa naik di atas 1600 masih tetap ada potensi untuk naik, tapi tetap kemudian kita cek dari foreign-nya, ini juga masih belum terlalu stabil ya. Di sini Desember kayak kagak ada liquidity, masuk kayak kecil-kecil dibandingkan yang ya nih akhir dari November ya. Dibanding akhir November, Desembernya sepi. Ya kalau lihat dari Desember ya langsung sebulan jebret. Nah ini BB ada akum, ada CC ya. Terus balik lagi yang buang barang ZP, aku, PD dan BK. Kalau dari 15, RX ada masuk. Buang barang sama ya ZP, AK dan BK tetap. Mungkin minggu terakhir BB baru masuk ya, BB XL, CP, AK, PD, ZP. Jadi ya sebenarnya agak kurang ya teman-teman ya. Tapi ya ini tadi, kalau misalnya memang dia memang masih uptrend ya seharusnya menurutku ya 2 hari ke depan juga dia harusnya sudah bisa klaim lagi nih untuk area 1600. Tapi ya seandainya teman-teman ngelihat dia itu turun dari 1520, ya kalau teman-teman masuk dari 1600 ya ini harus buang nih. Kenapa dibuang? Ya karena takutnya memang dia itu kagak mampu untuk mantul di 1520 gitu. Jadi
Ya 15.20 kalau pengen coba entry karena posisinya bagus ya taruh SL-nya 5.20 atau 15.10 gitu ya. Nah, karena ya secara teknikal ya ini bagus gitu loh dia nih. Nih, uptrend kan. Ini mau naik lagi nih. Tapi ya ini tadi, kalau tadi ngelihat broker transaction-nya masih kurang dan nggak yakin ya jangan lupa pasang SL gitu kan. Karena ya dari momentum juga lumayan nih, GC ya, Golden Cross gitu. Oke. Jadi ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya dari saham-saham Sebat. Oke.